grafik. Nah, setelah kalian bisa membaca data, lalu diplot ke dalam grafik. Pertama kali kalian harus mendesain atau menentukan mana yang sebagai sumbu X, mana yang sebagai sumbu Y. Tipsnya adalah sumbu X itu biasanya besarannya itu bervariasi dan variasinya biasanya tetap, misal 20, 40, 60, 80 dan seterusnya. Itu kan variasinya tetap ya. Kemudian untuk Y-aksis atau sumbu Y itu adalah hasil dari variasi X tadi, hasil dari nilai X tadi. Dan biasanya dia punya error, punya nilai ralat untuk masing-masing data. Kembali lagi ke contoh yang tadi, ini yang HM dia punya intervalnya sama 6,6, 6,8 dan seterusnya, dia punya interval 0,2 untuk setiap data. Kemudian untuk yang sebelah kanan dia punya ralat untuk tiap data. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang HM adalah sumbu X, sementara yang T adalah sumbu Y. Selanjutnya membuat bagaimana cara mengupload data di dalam grafik, yaitu dengan membuat range untuk skala dari sumbu X dan sumbu Y. Kita perhatikan dulu dari data ini. Kita lihat datanya yang untuk sumbu X itu dari 6,6 sampai 7,6. Jadi range-nya nanti dari 6,6 sampai 7,6. Ingat intervalnya ada 0,2. Kemudian untuk yang sumbu Y, range-nya dari 28 sampai 35 dengan ralatnya masing-masing 0,5. Nah, karena ini jauh dari titik 0,0, jadi nanti bisa grafiknya itu tidak usah skalanya dibuat dari 0,0. Jadi langsung ikut di data aja. Lihat dari data. Kemudian tambahan lagi untuk interval panjang dari satu skala ke satu skala yang lain antara sumbu X dan sumbu Y itu diusahakan sama. Jadi nanti biar sebaran datanya itu punya slope antara 30 derajat sampai 60 derajat. Kemiringannya itu antara 30 derajat sampai 60 derajat. Nah, contohnya di sini untuk data yang tadi kita plot ke grafik seperti ini. Jangan lupa ditulis sumbunya, sumbu X-nya adalah T, suhu dalam derajat, sumbu Y-nya adalah HM dalam senti. Kemudian judul grafik adalah Y versus M, Y-nya T, kemudian X-nya adalah HM. Kemudian diplot datanya. Nah, di sini bisa dilihat panjang interval skala antara sumbu X dan sumbu Y ini hampir sama. Lalu untuk slope-nya dia memenuhi syarat, yaitu 30 sampai 60 derajat. Yang di sebelah kiri ini adalah persamaan linearnya. Kemudian yang C, exception atau pengecualian. Jika persamaan linear kalian itu bentuknya Y sama dengan MX, maka kalian harus membuat skala sumbu X dan sumbu Y itu dari 0,0. Nah, tipsnya ada di sini. Untuk persamaan yang bentuknya Y sama dengan MX, skala sumbu X dan sumbu Y serta gradien lain atau garis gradien lain itu garis gradien harus melewati 0,0. Jika dia tidak lewat 0,0 berarti ada kemungkinan di sana ada yang namanya ralat sistematis atau ralat yang disebabkan oleh alat yang digunakan untuk mengukur itu data itu. Sedangkan jika bentuknya Y sama dengan MX plus C, maka skala sumbu X dan sumbu Y boleh tidak dari 0,0, tapi skala sumbu X dan sumbu Y harus lewat 0,0, tapi gradien lainnya, garis gradiennya tidak harus
lewat 0,0. Penjelasannya sebagai berikut. Nah, ini contohnya. Untuk data ini diplot dulu ke dalam grafik. Ingat sumbu X-nya itu R, sumbu Y-nya I. Jangan lupa satuannya, kemudian judul grafiknya Y versus X, kemudian diplot datanya, kemudian ini panjangnya juga hampir sama antara sumbu X dan sumbu Y, lalu slope-nya juga memenuhi antara 30 derajat sampai 60 derajat. Nah, di sini dia melewati 0,0. Tujuannya untuk karena apa ya? Kenapa harus melewati 0,0? Karena dia nanti bentuk persamaannya Y sama dengan MX plus C. Kita mau cari C, mau cari nilai dari perpotongan antara garis gradien itu dengan sumbu Y atau sumbu X. Nah, bagaimana dengan gradien? Untuk gimana caranya menggambar garis gradien pada sebuah grafik? Setelah kalian ngeplot data itu ke grafik, nah lalu kalian gambar satu garis lurus yang melewati data distribusi data itu, distribusi datamu. Nah, caranya gimana? Kayak gini. Untuk contoh yang sebelumnya, kita lihat distribusi datanya ada di sini. Nah, tempatkan posisi mata kalian ada di sini. Jadi kalian nanti akan bisa lihat distribusi data ini, dia akan membentuk satu garis lurus. Selanjutnya tinggal tarik garis lurus, satu kali tarikan. Nah, ini yang disebut dengan garis gradien. Lalu garis gradiennya itu memang satu garis lurus, tapi bukan menghubungkan antara titik satu dengan titik yang lain. Ini namanya garis zigzag, bukan garis lurus. Ya, jadinya harus garis lurus. Yang sebelah kiri ini salah, yang sebelah kanan sudah benar. Kemudian jika data kalian punya error atau punya ralat, maka digambar ralatnya. Di sini sebagai contoh, ini ralatnya ada 0,5 plus minus. Jadi untuk masing-masing data ralatnya 0,5 ke atas, 0,5 ke bawah. Panjangnya disesuaikan dengan skala yang kalian buat. Jadi di sini kalau di sini 0,5 itu kelihatannya segini, 0,5 ke atas, 0,5 ke bawah. Begitu untuk masing-masing data. Baru digambar garis gradiennya. Di sini pentingnya kalian membuat skala dari sumbu X dan sumbu Y. Jika skala kalian itu sangat rapat, sementara di sini sumbu Y punya ralat, nah terus kadang ralatnya nggak bisa digambar. Nah, itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, untuk yang tadi, untuk bentuk Y sama dengan MX plus C, kalian harus start skalanya dari 0,0 karena kita akan mencari perpotongan antara garis gradien dengan sumbu X atau sumbu Y. Contohnya seperti ini. Ini startnya dari 0,0. Kemudian di sini ada perpotongan dengan sumbu X di titik ini. Selanjutnya ini contoh yang kedua, dia juga lewat 0,0 dan ada perpotongan dengan sumbu Y di sini, di titik ini. Nah, ini di zoom maksimum. Ini example atau contoh untuk persamaan tahanan dalam. Dari persamaan ini, persamaan hukum Ohm, R-nya hambatan, R yang kecil adalah tahanan dalam, kemudian dibawa ke persamaan linear, bentuknya ini Y sama dengan MX plus C. Grafiknya seperti ini dan dia punya perpotongan dengan sumbu X di sini dan di sumbu Y di sini.
Perpotongan dengan sumbu X ini di sini adalah nilai tahanan dalamnya. Jadi nilai R kecil yang ini bisa langsung dilihat dari grafik kalau skalamu benar. Jadi kalau di sini nilainya R kecil ini, tahanan dalam ini kira-kira sekitar 50 ohm. Selanjutnya untuk contoh, ini contoh yang ekstrim untuk hukum Boyle. Persamaannya Y sama dengan MX plus C. Nah, itu dia datanya sebenarnya cuma ada di sini, tapi karena dia bentuknya ada C-nya, jadi garis gradiennya itu harus dipotongkan sampai ke sumbu Y negatif. Nah, dia akan ada perpotongan di sini. Perpotongan dengan sumbu Y untuk hukum Boyle adalah merupakan initial pressure atau tekanan awal, di mana tekanan itu pada 1 atmosfer nilainya sekitar 76 cm Hg. Nah, dari skala ini, kalau skalanya udah benar, bikinnya titik ini akan ada di sekitar angka 76. Jadi dari grafik pun bisa langsung dilihat nilai tekanan awalnya. Jadi ini grafiknya sudah